Hello everybody and welcome. Di episode ini kita akan belajar bagaimana sih cara setting kamera Sony langsung broadcast legal. Let's check this out. Oke, seperti yang kita sudah pelajari di episode-episode sebelumnya ya. Di color correction ya, kita sudah belajar bagaimana sih cara mengkoreksi warna yang tidak broadcast safe menjadi broadcast safe ya, baik itu dari S-Log ataupun Rec7 Online ya. Di episode ini kita akan setting kamera kita itu langsung broadcast safe. Buat kalian yang mungkin lagi dekat-dekat ini, lagi kerja stripping ya, mungkin stripping sinetron dan lain sebagainya, tentu saja kalian butuh settingan kamera yang run and gun ya. Begitu dijepret, langsung itu bisa di broadcast di TV. Apalagi zaman-zaman Ramadan kayak gini ya kan, pasti banyak acara ya gak? Settingan kali ini yang akan gue bahas ini ada di kamera Sony ya. Kenapa tidak di kamera lain? Bukannya tidak ada di kamera lain sebenarnya, karena gue ngertinya di kamera Sony ya. Karena hampir semua kamera Sony itu settingnya sama, mirip caranya settingnya ya. Yang perlu kita perhatikan itu adalah di sini ya picture profile dan apa itu gamma ya. Oke, sebelum kita melanjutkan, kita harus mengerti dulu apa aja isi yang bakal kita setting nantinya. Oke, yang pertama adalah color space ya. Color space yang kita gunakan itu menggunakan I2R Rec7 Online ya. Itu tuh apa? Itu apa ya? International Television Union ya. Nah, kemudian R itu apa? Rekomendasi. Rec ya kan, Rec itu rekomendasi ya. 7 Online kayak gitu. Jadi di sini kita menggunakan Rec7 Online ya. Walaupun nanti tulisannya di kamera itu pakai itu ataupun Rec7 Online ya, itu sama ya. Selama itu tulisannya 709 itu ya 709 gitu aja ya. Oke, kemudian kita harus mengerti dulu korelasi antara ya gamma yang dikeluarkan oleh kamera digital dengan gamma yang diproduksi oleh layar CRT ya. Kenapa kita harus peduli dengan layar CRT sedangkan zaman sekarang ini kan rata-rata udah pakai LED ya? Kenapa sih seperti itu ya? Walaupun sekarang itu zaman modern, tapi kita harus tahu juga statistik pengguna layar CRT saat ini ya. Karena di Indonesia zaman sekarang pun masih ada yang pakai layar CRT, apalagi rakyat-rakyat yang kelas menengah ke bawah, bisa kebilang kelas menengah ke bawah banget malahan ya. Bahkan itu TV dari dulu jadul, bala ya, nggak pernah diganti sampai sekarang. Nah, tentu saja konsumen-konsumen ini juga harus diperhatikan ya, pengguna layar CRT. Nah, intinya settingan kita ini nanti akan bisa di broadcast ya, baik itu untuk layar TV digital ataupun layar yang masih menggunakan cathode ray tube ataupun CRT ya. Nah, layar TV pun yang modern itu tetap masih mimik ya, mimik dari gamanya CRT. Baik itu layar LCD ataupun OLED. Itulah kenapa dari awal gue mengajarinnya itu pipeline untuk sinyal analog gitu loh. UV, vectorscope UV ya. Itu harus diperhatikan betul-betul. Nah, kalau misalkan kalian nantinya menggunakan DaVinci Resolve, nanti patokannya adalah menggunakan chromaticity ya. Chromaticity di Rec7 Online. Kayak gitu aja, simple ya. Mirip-mirip sedikit. Oke, sebelum kita masuk ke settingan, ada baiknya kita memahami dulu antara mata kita dan kamera ya. Karena mata kita dan kamera tuh beda cara kerjanya ya. Kalau mata manusia ya secara dynamic range ya itu kan 24 stop. Berbeda dengan kamera-kamera digital pada umumnya. Sampai pun kamera high end sekalipun ya, kamera cinema sekalipun itu berbeda ya. Ketika mata kita itu menangkap suatu scene ya, suatu scene, di dalam scene itu ada bagian yang luminance-nya tinggi banget dan ada luminance-nya yang rendah banget. Tetapi mata kita bisa mengkompensasi secara real time dan cepat ya. Itu akibat dari kecanggihan mata kita sendiri dan pemrosesan imaji di otak kita. Berbeda dengan kamera. Kamera itu ketika mengambil gambar ya, gambar itu akan dikonversi ke sinyal digital yang satuannya itu adalah volts ya, menggunakan voltase. Sama kayak audio kayak gitu. Akhirnya apa? Kalau kamera ya, ketika melihat suatu scene yang dimana itu ada bagian yang terang banget dan gelap banget, dia harus dikompensasi dong. Kalau nggak bakal ada overexpose di satu titik dan underexpose di satu titik, ya. Itu kelemahannya kamera karena tidak secanggih mata buatan Tuhan, ya kan? Buatan manusia gitu. Nah, gimana cara mengkompensasinya? Kita kompensasi dengan menggunakan limiter. Seperti yang gue bahas sebelumnya, limiter di kamera itu mirip dengan limiter yang ada di audio. Karena dua-duanya ini sinyal digital dan dua-duanya itu nilainya itu berdasarkan voltase. Nah, ketika kita ingin membuat dia balance, tentu saja dikompres dong ya. Kita limit dong. Nah, ngelimitnya kalau disettingkan kamera itu menggunakan kni dan slope. Kalau di audio itu menggunakan kni dan threshold ya. Jadi mirip.
sebenarnya mirip. Nah, sekarang kalau misalkan gambar yang belum kita limit ya, seperti inilah gambarnya. Ini adalah salah satu contoh gambar dari Sony ya. Ketika gambar itu sudah dilimit untuk menjadi broadcast safe, maka gambarnya seperti ini. Nah, sekarang basicnya kita sudah mengerti dulu ya. Basicnya kita sudah mengerti. Sekarang kita tinggal masuk ke settingannya aja. Nah, sekarang kita akan mengatur settingan di kamera Sony ya. Nah, di kamera Sony untuk masuk ke picture profile tentu saja kita bisa menggunakan custom button 1 atau C1. Ya, dia akan masuk ke picture profile. Nah, misalkan kalau kamera kalian itu mungkin masih seri-seri agak lama, kalian mungkin harus masuk ke menu dulu, ya. Atau misalkan custom buttonnya kalian belum setting, ya, kalian tinggal masuk ke menu, kemudian nanti kalian tinggal cari aja picture profile. Ya, seperti ini ya. Kita masuk ke PP1. Kalau dari Sony sendiri itu sebenarnya sudah di-assign masing-masing untuk contoh keperluan masing-masing. Sebenarnya picture profile di Sony seperti itu ya. Contohnya di PP7 kalau misalkan kalian ingin menggunakan S-Log ya PP7 kayak gitu. Ini settingan yang udah jadi. Sekarang kita akan membuat settingan sendiri untuk broadcast legal, broadcast safe langsung di kamera ya. Kita masuk ke PP1, kemudian kita klik kanan ya. Kita masuk ke settingan PP1 ya. Ini kita akan assign ke picture profile 1. Jadi ketika kalian ingin run and gun, kemudian kerja kalian stripping, sinetron dan lain sebagainya, langsung aja masuk ke PP1. Langsung bisa rekam, langsung bisa di broadcast kayak gitu ya. Jadi nanti di editingnya juga nggak lama. Kita masuk ke black level ya. Black levelnya kita set ke 0 ya. Jadi tidak ada perubahan. Sebenarnya kalau untuk standar tertentu itu bisa kita setting dia di -1 ya untuk standar tertentu. Tetapi untuk standar Indonesia di 0 aja udah cukup ya. Kemudian gamanya ya seperti yang udah gue bahas ya. Kita menggunakan Rec 709. Kalau di sini namanya itu ya. Kemudian di sini ada black gamma ya, black gammanya kita setting ke middle ya. Jadi range-nya itu tetap di tengah-tengah. Kalau kita misalkan menggunakan wide ataupun narrow ya mungkin itu untuk sikon-sikon tertentu itu bisa berguna. Tetapi untuk sikon secara general ya kita menggunakan middle. Oke, levelnya 0. Kemudian knee-nya ya. Knee-nya kita masuk ke mode manual ya. Kemudian kita masuk ke manual set. Kita setting dulu poinnya. Ini bisa kalian setting di 90% ataupun 95%. Tetapi kalau gua pribadi untuk menjaga dia punya kontras, tentu saja gua taruh di 95% ya. Kita sudah belajar luminance, IRE ya. Dari 95% nanti kita kasih dia punya slope. Dari 95% itu kita akan kompres ya ke +5 kayak gitu. Jadi luminance-nya itu akan tetap terjaga di broadcast safe area kayak gitu. Jadi 95 tambah 5 100 kayak gitu. Simple kan? Simple. Kemudian color mode-nya kita menggunakan movie. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan itu 709 matrix yang kata ada gua bilang ya, beberapa warna itu bisa akan digeser ya. Tentu saja warna yang digeser itu bertujuan supaya tidak akan menimbulkan beberapa artefak ataupun kerusakan di layar tabung ataupun CRT kayak gitu. Nah, untuk sebagian orang TV ya, itu lebih memilih untuk menggunakan Pro mode ya. Orang-orang broadcast kadang menggunakan Pro mode. Nah, tetapi Pro mode itu sendiri tidak cocok untuk run and gun sebenarnya. Nih gue jelasin dulu ya. Karena ketika kita menggunakan Pro mode, itu warnanya yang akan ditampilkan lebih flat dari movie mode lebih tepatnya ya. Jadi nantinya kita harus kembalikan lagi dia ke broadcast safe area dengan warna dan kontras yang sesuai. Tetapi kalau pengen warna yang sudah langsung jadi, yang langsung tinggal direkam, tinggal potong-potong langsung siarin gitu, langsung broadcast, tentu saja kita bisa menggunakan movie mode ya. Secara saturation dia sudah oke, dan kemudian secara luminance juga secara kontras itu sudah oke ya. Jadi tinggal pakai aja. Kemudian saturation, color phase kita biarin aja. Color depth juga biarin secara default ya, seperti itu aja. Oke, gampang. Oke, BTW kalau misalkan kalian menggunakan kamera yang mungkin agak lawasan ya, agak lama, mungkin tidak punya settingan ini ya. Terus bagaimana dong supaya kalian mempunyai gambar yang broadcast legal? Supaya kalian mendapatkan gambar yang broadcast safe? Tentu saja kita masuk ke Adobe Premiere Pro. Oke, sekarang kita sudah ada di Adobe Premiere Pro ya. Di sini gue punya footage saat gue di Qatar, di Doha ya. Ini direkam menggunakan kamera Nikon 5200 kalau nggak salah ya. Nah, seperti kalian lihat di sini di Lumitroscope, ya gambar ini agak keluar broadcast safe area sedikit ya, sedikit. Nah, bagaimana caranya kalau kita membuat gambar ini menjadi broadcast safe, broadcast legal tanpa harus menyentuh yang namanya lumetri kayak gitu. Nah,
Di bagian efek tentu saja kalian masuk ke video limiter ya. Video limiter kita masukin ke klipnya atau adjustment layer boleh. Kemudian di bagian ini kita pilih klip levelnya. Nah, levelnya ini kita harus sesuaikan dengan standar ya. Standarnya apa yang kita pakai? Nah, secara default dia menggunakan 103 IRI. Ini sudah standar untuk broadcast hampir di mana aja ya. Kalau misalkan kita mau masukin ke standarnya Eropa, tentu saja kita masuk ke 105 IRI EBU ya, European Broadcast Union ya. Nah, kemudian kita lihat di bawah sini, ini ada gamut warning. Bagian mana sih yang kira-kira akan membuat sebuah footage ini menjadi tidak broadcast legal? Bagian mana sih? Kita bisa klik ini untuk mengetahuinya, kayak gitu ya. Nanti dia akan menjadi warna magenta di gambarnya ya. Kemudian kita bisa masukin compression level. Misalkan di sini kita masukin ke 5%, oh masih kurang, 10% misalkan kayak gitu. Di bagian clip level ini juga ada SMPTE ya. SMPTE itu kita sudah bahas kemarin. SMPTE itu ya buat ya SMPTE standar gitu loh untuk proyeksi bioskop kayak gitu. Kalau misalkan kita untuk proyeksi bioskop bisa juga kita limit ke SMPTE gitu loh. Kita masuk lagi ke EBU. Kemudian kita tambahin kompresinya kalau misalkan dia masih di luar broadcast standar. Apa sih bedanya kalau kita limit manual menggunakan Lumetri ataupun video limiter ya? Video limiter ini sebenarnya bisa dibilang lebih canggih karena dia akan membaca bagian mana aja sih yang harus dikompres, bagian mana yang enggak ya. Berbeda dengan Lumetri. Kalau Lumetri kan kita harus manual ya. Yang jelas ini adalah salah satu efek yang paling canggih di Premiere Pro untuk keperluan broadcast. Sebelum dan sesudah, tuh hampir nggak terlalu beda gitu loh. Dia cuman nurunin warna ini, ya warna-warna yang kira-kira nantinya akan bermasalah ketika di broadcast. Nah, ini udah broadcast legal, kemudian nanti tinggal kita ekspor aja sesuai dengan standar dari stasiun TV masing-masing. Oke, sekian dulu dari gue Kolaboratif, semoga bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja komentar di bawah. See you next time, jangan lupa subscribe dan terus berkarya.